Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan tembakau. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kinanti Lentangi Iftita dari kelas 12 Kimia Analisis 1 SMK Negeri 1 Pasuruan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum masuk menuju penjelasan bagaimana proses pembuatan tembaga, mari kita kenal dulu apa itu tembaga. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari kepanjangan cuprum. Tembaga sendiri merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak, dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Biasanya, untuk membuat perunggu, tembaga akan dicampurkan dengan timah. Ion tembaga 2 dapat berlarut ke dalam air, di mana fungsi mereka dalam konsentrasi tinggi adalah sebagai agen antibakteri, fungisi, dan bahan tambahan kayu. Dalam konsentrasi tinggi, maka tembaga akan bersifat racun. Tetapi, dalam jumlah sedikit, tembaga merupakan nutrien yang penting bagi kehidupan manusia dan tanaman. Di dalam tubuh, tembaga biasanya ditemukan di bagian hati, otak, usus, jantung, dan ginjal. Sejarah tembaga. Tembaga adalah salah satu logam yang sangat penting dan berperan besar dalam sejarah manusia, dan termasuk logam yang pertama kali ditambang. Tembaga sudah digunakan sejak 10.000 tahun yang lalu. Sebuah kalung tembaga yang ditemukan di Irak diperkirakan dibuat pada masa 1500 sebelum Masehi. Tembaga atau cuprum memperoleh namanya dari bahasa Latin Cyprum, yang berasal dari nama pulau Cyprus di mana ia pertama kali dihasilkan. Cyprum kemudian disingkat menjadi cuprum. Tembaga berperan besar dalam peradaban manusia, terutama zaman perunggu, yaitu pada tahun 3000 sampai 1000 sebelum Masehi. Pada masa tersebut, tembaga dipadukan dengan timah menjadi perunggu. Perunggu kemudian diolah menjadi berbagai macam peralatan, senjata, koin, instrumen musik, dan perhiasan. Ini adalah beberapa sifat-sifat dari logam tembaga. Sifat kimia. Tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat bata. Pada kondisi yang istimewa, yakni pada suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius, akan membentuk tembaga satu oksida atau Cu2O yang berwarna merah. Tembaga tidak diserang oleh air atau uap air dan asam-asam no-oksidator encer seperti HCl encer dan H2SO4 encer, tetapi asam klorida pekat dan mendidih menyerang logam tembaga dan membebaskan gas hidrogen. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya ion kompleks CuCl2- yang mendorong reaksi kesetimbangan bergeser ke arah produk. Asam pekat pun dapat menyerang tembaga, seperti reaksi berikut. Asam nitrat encer dan pekat dapat menyerang tembaga dan memiliki suatu reaksi.
Tembaga tidak bereaksi dengan alkali, tetapi larut dalam amonia oleh adanya udara membentuk larutan yang berwarna biru dari kompleks CuNH3 4+. Tembaga panas dapat bereaksi dengan uap belerang dan halogen. Bereaksi dengan belerang membentuk tembaga 1 sulfida dan tembaga 2 sulfida. Dan untuk reaksi dengan halogen membentuk tembaga 1 klorida khusus klor yang menghasilkan tembaga 2 klorida. Dan ada pula sifat fisika dari tembaga. Dapat dilihat pada tabel berikut. Pembuatan tembaga. Sekitar 80% dari tembaga utama di dunia berasal dari biji tembaga yang berasal dari mineral sulfida, misalnya kalkopirit atau CuF2, biji tembaga paling banyak, bornit, Cu5FeS4, dan kalkosit, Cu2S. Biji ini mengandung biasanya hanya sekitar 0,5–2% tembaga. Sisa dari produksi primer berasal dari biji tembaga yang berbentuk silikat, sulfat, karbonat, dan oksida yang telah dibentuk oleh pelapukan dan oksidasi mineral sulfida. Deposito utama dari biji tembaga atau tambang terbesar tembaga yang dapat dilihat oleh umum berada di Chile, Amerika Serikat bagian barat, Kanada, Zambia, Republik Demokratik Kongo, dan Rusia. Pembuatan tembaga berlangsung dalam 3 tahap. Pertama, pengkonsentrasian biji. Kedua, konversi sulfida dan senyawa tembaga lain untuk tembaga. Ketiga, pemurnian tembaga. Pertama, konsentrasi biji. Biji diperkaya dengan flotasi buih. Bubuk biji dicampur dengan minyak dan diaduk-aduk dengan air dalam sebuah tangki besar dengan penambahan deterjen. Udara terkompresi dimasukkan melalui campuran dan partikel-partikel ringan dari tembaga sulfida dinaikkan ke atas dan mengapung di buih. Lempung berat dan silikat lainnya mengendap pada dasar tangki. Residu ini dikenal sebagai gangun. Kotoran pada permukaan buih tembaga dibersihkan. Kedua, konversi dari sulfida dan senyawa tembaga lain menjadi tembaga. Konversi dilakukan dengan beberapa metode. 1. Dengan memanggang tembaga biji sulfida. 2. Proses pencucian. 3. Metode bakteri. Dengan pemanggangan biji tembaga sulfida, biji yang telah diflotasi dipanggang dengan cukup udara untuk mengubah biji sulfida menjadi biji 2 oksida. Campuran padat kemudian dicampur dengan kalsium karbonat atau kapur, silika atau pasir, dan dipanaskan sampai 1300 K. Besi yang membentuk derak silikat dan tembaga 1 sulfida mencair dan tenggelam ke dasar tungku. Hal ini dikenal sebagai net tembaga. Selanjutnya, dilanjutkan dengan proses Itasmel. Biji diperkaya atau konsentrat, batu kapur, dan silika bersama-sama dengan bahan bakar padat atau batu bara yang dicampur dan ditekan menjadi pelet. Kemudian dimasukkan ke dalam tungku pembakaran dan gas alam metana. Dimasukkan melalui pipa dan minyak
dengan udara yang kaya oksigen dipompa. Hal ini lebih ekonomis untuk menggunakan oksigen murni atau udara yang kaya oksigen, bukan udara, karena hal ini meningkatkan laju reaksi dan berarti bahwa pabrik kimia kecil dapat digunakan dan biaya bahan bakar berkurang. Itu membuat lebih mudah untuk memastikan bahwa tidak ada gas seperti sulfur dioksida yang hilang dan mencemari atmosfer. Ditambahkan oksigen pada gas tersebut. Campuran ini dipompa ke bawah dengan kecepatan yang menyebabkan turbulensi dan menghasilkan reaksi yang sangat cepat. Proses ini sangat efisien dan sejumlah besar bahan baku dapat diproses dalam tungku relatif kecil. Mie tembaga dan terak dipindahkan ke dalam tungku lain untuk diendapkan dan dipisahkan. Mie tembaga kemudian pindah ke tungku lain dan udara atau udara yang kaya oksigen ditiupkan untuk menghasilkan logam tembaga. 2. Proses pencucian. Tembaga diperoleh dari biji dengan memperlakukan biji dengan larutan tembaga 2, klorida, dan biji 3, klorida. Tembaga didapatkan kembali dengan bentuk tembaga 1, klorida untuk menjadi senyawa dalam larutan natrium klorida. Ditambahkan dengan adanya ion klorida berlebih, terbentuk kompleks CuCl2 yang larut dalam air. Akhirnya, tembaga murni diperoleh dengan elektrolisis solusi dari ion menjadi logam. Tembaga 2 klorida kemudian diatur ulang. Ketiga, metode bakteri. Sejumlah cukup besar dari tembaga yang diproduksi di Amerika Serikat diperoleh dengan menggunakan bakteri. Air diasamkan dan disemprotkan ke limbah tembaga yang mengandung kadar rendah tembaga. Ketika air menetes melalui batu hancur, bakteri Thiobacillus peroxidans yang tumbuh subur di hadapan asam dan sulfur memecah sulfida besi di batu dan mengkonversi besi 2 menjadi besi 3 ion. Besi 3 ion selanjutnya mengoksidasi ion sulfida pada tembaga sulfida menjadi sulfat, meninggalkan ion tembaga 2 dalam larutan. Air tembaga jenuh ini didapat kembali di bawah tumpukan, dan logam tembaga diperoleh dengan mereduksinya dengan besi 2. Ketiga, pemurnian tembaga. Apapun metode yang digunakan untuk memproduksi tembaga dari besi, pemurnian air adalah dengan elektrolisis. Lembaran tembaga murni atau blister copper bersama-sama dengan lembaran tipis dari logam tembaga murni atau stainless steel atau titanium direndam dalam larutan tembaga 2 sulfat 0,3 mol per liter dan asam sulfat 2 mol desimeter per liter. Tembaga atau baja lembaran murni dibuat katoda dari sel elektrolisis dan lembaran tidak murni adalah anoda. Ini berarti bahwa ion tembaga terbentuk pada anoda atau oksidasi terjadi dan pindah ke larutan. Ion bermigrasi ke katoda dan berkurang menuju tembaga murni dan diendapkan pada katoda. Dari waktu ke waktu, tembaga murni dikerok katoda. Banyak kotoran dari anoda tembaga seperti emas, perak, platinum, dan timah tidak larut dalam larutan elektrolit dan tidak menempel pada katoda. Sebaliknya,
Mereka disimpan sebagai anode slime di bagian bawah tangki, yang secara berkala dihilangkan dan dikirim ke penyulingan khusus. Logam lainnya, misalnya besi dan nikel, yang larut sehingga elektrolit harus terus dimurnikan untuk mencegah pengendapan yang berlebihan dari elemen-elemen ini ke katoda. Tembaga kemurnian minimal 99,99% diperoleh dengan cara ini. Tembaga diperoleh kemudian dibuat menjadi bentuk yang mudah seperti lembar, kawat, batang, tabung, dan lain-lain untuk digunakan dalam pembuatan benda-benda tembaga selanjutnya. Adapun kegunaan tembaga untuk manusia. Kegunaan tembaga antara lain: 1. Merupakan pengantar panas dan listrik yang sangat baik, maka banyak digunakan pada alat-alat listrik. 2. Sebagai perhiasan, campuran emas antara tembaga dan emas. 3. Sebagai bahan pembuat uang logam. 4. Sebagai bahan pembuat logam lain seperti kuningan atau campuran antara tembaga dan seng, perunggu atau campuran antara tembaga dan timah, monel, dan almiko.